amal soleh untuk mendapatkan kehidupan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Miris memang, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan sepenuhnya, meskipun sudah merdeka selama 76 tahun. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia capai 26,5 juta jiwa per September 2021. Parahnya lagi, di antara rakyat yang belum sejahtera itu, sebagian besar adalah kaum muslim. Hal ini tentu saja mengenaskan kita semua sebagai sesama anak bangsa. Pasalnya, ketimpangan ekonomi di Indonesia makin menganga. Indeks rasio Gini Indonesia per September 2021 mencapai 0,381. Ini menandakan masih lebarnya jurang antara orang kaya dan miskin di tanah air. Sebuah jurang nasib yang semakin menganga akibat tak meratanya pembangunan ekonomi di negeri kita. Yang kaya semakin kaya dan sejahtera, sedangkan yang miskin semakin menderita, sehingga mereka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, potret kemiskinan di bumi Nusantara ini tentu saja membuat miris menyayat hati. Siapa tak akan pilu menyaksikan penderitaan saudaranya sebangsa dan setanah air? Maka sudah semestinya para tokoh, pemerintah, partai, atau ormas berbasis muslim bahu-membahu memperjuangkan nasib rakyat Indonesia yang masih tertinggal di bidang ekonomi. Melalui paparan ini, kami ingin berbagi
cara menggunting jurang si miskin dan si kaya dengan solusi spiritual. Penting untuk kita sadari bersama bahwa spiritualitas sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah kami menjelaskan cara-cara spiritual yang dapat membuat Anda sukses dalam hidup. Dan di sini kita akan mengeksplorasi alasan mengapa orang spiritual itu sukses dalam hidupnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Tidak sedikit rumus atau konsep spiritual yang dapat kita jadikan dasar dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berupaya meramu berbagai tradisi spiritual untuk membantu kita melepaskan diri dari belenggu dunia material dengan membangkitkan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan. Sesungguhnya hidup bukan hanya soal pemenuhan materi semata, melainkan ada unsur lain yang harus terpenuhi juga muatannya, supaya tidak terjadi ketimpangan dalam menjalani hidup. Maka dari itu, hidup yang baik adalah hidup yang menuju keseimbangan antara unsur material dan spiritual. Karena itulah, uraian ini sesungguhnya berisi aplikasi praktis spiritual untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Melalui paparan ini, kami menyajikan kesaksian yang meyakinkan tentang kekuatan iman dan amal soleh dalam mengubah nasib keuangan umat. Selama ini, ketika dihadapkan dengan masalah, baik itu kesehatan yang buruk, kekhawatiran keuangan, atau kemiskinan, orang sering bergantung pada kecerdasan intelektual semata untuk menyelesaikannya. Melalui paparan yang radikal ini, kami ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada kekuatan spiritual Maha Kuasa yang mampu memberi solusi untuk masalah kita. Semoga paparan ini dapat memberikan landasan penting untuk pemecahan masalah keuangan dan kemiskinan di tengah masyarakat Indonesia, sehingga umat Islam dapat merasakan nikmatnya hidup dan keindahan dunia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Menurut penelitian Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan pendidikan spiritual Islam, ilmu pengetahuan, inovasi, dan kerja cerdas. Maka diperlukan pemahaman ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan holistik. Pasalnya, dalam upaya meningkatkan
kualitas hidup umat agar menjadi lebih indah, umat Islam harus mampu menafsirkan Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Signifikansi nilai-nilai Al-Quran sebagai pandangan hidup masyarakat perlu ditumbuh kembangkan. Karena masalah apapun yang kita hadapi, solusinya ada di dalam Al-Quran. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ibarat manusia ini robot, maka Al-Quran ini adalah petunjuk manual bagaimana mengoperasikan robot itu. Jawaban semua permasalahan itu ada di dalam Al-Quran. Sungguh, Allah memberi petunjuk agar kita terbebas dari belenggu kemiskinan. Berikut ayat Al-Quran yang memberi petunjuk tentang cara yang mudah dan sederhana untuk mendapatkan hidup yang lebih indah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang indah. Dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran, Surat An-Nahl ayat 97. Mari kita kaji bersama rahasia yang terkandung dalam firman Allah pada Surat An-Nahl ayat 97 ini. Semoga dengan menghayati, memahami, dan mengamalkan petunjuk Allah dalam firman-Nya ini, kita mendapat kehidupan yang indah. Untuk itu, perlu kita perhatikan dua kata kunci dalam firman tersebut, yaitu pertama, orang beriman. Kedua, amal soleh. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Menurut guru mursyid kita, Allah yarham Kiai Haji Muhammad Nasir Abdullah, iman adalah kekuatan gaib yang mampu menyelamatkan hidup seseorang. Keimanan pula lah yang bisa mengantarkan seseorang mendapat kebahagiaan, kesuksesan, dan keindahan. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang indah itu berdasarkan iman pada Allah sebagai sumber keindahan yang utama dan terutama. Kekuatan iman akan mendorong seseorang menjadi tabah saat berduka, bersyukur kala senang, berinfak ketika berlimpah harta, dan siap berjihad di jalan Allah dan beramal soleh untuk kebaikan masyarakat. Imannya itu tidak stagnan atau mandek tanpa bergerak. Dia akan berusaha merealisasikannya dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Jadi, amal soleh adalah perwujudan keimanan seseorang dalam ibadahnya kepada Allah.
Maka dari itu, ketika melaksanakan amal soleh, dia berupaya mempersembahkan karya terbaiknya untuk Allah dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, amal solehnya itu mengandung manfaat dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jadi, di dalam amal soleh terdapat amal ibadah dan amal jariah yang meliputi hablum minallah dan hablum minannas. Maka, dengan amalan yang baik itu, seseorang akan termasuk golongan orang yang soleh, yang dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan petunjuk Allah dalam surat tersebut, ada dua hal yang perlu dilakukan agar kita terhindar dari kerugian di dunia dan di akhirat, sehingga hidup lebih indah dan bahagia, yaitu pertama, meningkatkan kekuatan iman. Kedua, memperbanyak amal soleh. Iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena apabila salah satu dari keduanya tiada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa. Sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Iman adalah fondasi, sedangkan amal adalah implementasi. Hal ini terlihat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Beruntunglah orang yang beriman dan beramal soleh, karena orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk Allah. Sebuah amal soleh meski sedikit, namun terhitung banyak dalam kondisi yang sangat berat dan sulit seperti sekarang ini. Amal soleh yang dilakukan akan membentuk kesejahteraan bagi seluruh elemen yang ada di bumi. Sekaligus menjadi investasi di masa mendatang, baik di dunia maupun di akhirat. Janji Allah itu pasti. Jika engkau melakukan kebaikan, walau sebesar biji, maka Allah akan membalasnya. Begitu pula sebaliknya. Sebagaimana hal itu ditegaskannya dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8.
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Marilah kita persembahkan karya-karya terbaik untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk meningkatkan amal soleh agar hidup kita lebih baik dan indah di masa kini dan masa yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.